warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Cahyati dengan NPM 2150601113. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai platform digital untuk inovasi pembelajaran matematika. Aplikasi yang akan saya gunakan yaitu Khan Academy. Apa itu Khan Academy? Aplikasi Khan Academy adalah platform pembelajaran online yang menyediakan berbagai materi pendidikan secara gratis, khususnya pada pembelajaran matematika. Aplikasi ini dirancang untuk membantu peserta didik dari berbagai tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dalam memahami berbagai konsep akademis. Di dalam aplikasi Khan Academy ada beberapa fitur utama dari aplikasi Khan Academy. Yang pertama yaitu video pembelajaran. Isinya yaitu adalah video pendek yang menjelaskan berbagai topik pembelajaran dengan cara yang mudah dipahami. Lalu yang kedua ada latihan interaktif, yang mana di dalamnya itu peserta didik dapat mengerjakan soal-soal latihan untuk menguji pemahaman mereka. Yang ketiga yaitu laporan progres, yang mana peserta didik dan orang tua dapat melacak kemajuan belajar mereka melalui laporan yang detail. Baik, sebelumnya kita sudah mendownload terlebih dahulu aplikasi Khan Academy di Play Store. Lalu kita ini bisa memilih bahasa apa yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kita bisa masuk menggunakan Google, menggunakan email juga bisa. Lalu di sini ada tampilan berandanya. Lalu klik jelajah, klik matematika. Di sini ada kelas 1 sampai kelas 6. Lalu di sini ada contoh materi dari kelas 1. Yang pertama ada bilangan sampai 20, ada pengukuran, dan ada bilangan sampai 120. Lalu di sini ada pada unit bilangan sampai 20, ada subunit lagi. Yang pertama ada membilang benda. Lalu yang di bawahnya ini ada mengurutkan banyak benda. Nah, di setiap subunitnya juga ada video pembelajaran dan ada latihan interaktifnya. Baik, di sini kita coba untuk menonton video pembelajarannya ya. Kita ambil contoh dari materi bilangan sampai 20. Di sini ada menghitung menggunakan bilangan kecil. Mari kita tonton videonya. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar berhitung menggunakan gambar ya. Kita mulai dari soal yang pertama yuk. Letakkan 7 ekor tupai ke dalam kotak. Jadi kita akan hitung dan pindahkan gambar tupai ini ke dalam kotak yang berwarna biru ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang sudah ada 7 ekor tupai nih di dalam kotak berwarna biru. Kita lanjutkan yuk ke soal selanjutnya. Letakkan 4 ekor tupai ke dalam kotak. Nah, berarti lebih sedikit ya dari yang sebelumnya. Yuk, kita mulai hitung sambil pindahkan gambar tupai ke dalam kotak yuk. 1, 2, 3, 4. Sekarang sudah ada 4 ekor tupai di dalam kotak ya. Soal selanjutnya yuk adik-adik, kita kerjakan sama-sama. Letakkan 9 ekor kuda ke dalam kotak. Kita mulai hitung bersama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, kita sekarang langsung latihan interaktifnya dari video yang sudah tadi kita pelajari. Nah, di sini untuk soal 1 ada memasukkan 3 ekor hiu ke dalam kotak. Peserta didik memasukkan gambar sesuai dengan soal yang diminta. Lalu setelah itu klik periksa, lalu akan muncul apakah jawabannya betul apa salah.
Lalu ini soal kedua, diminta untuk meletakkan 6 gambar tikus ke dalam kotak. Kemudian jika sudah, bisa klik periksa untuk melihat apakah jawabannya benar atau salah. Untuk soal selanjutnya juga masih sama. Memasukkan gambar-gambarnya ke dalam kotak sesuai dengan soal yang diminta. Di sini ada 8 ekor monyet. Lalu, di sini dimasukkan. Apakah jawabannya benar? Kita klik periksa. Ternyata jawabannya salah. Jika salah, ini tuh bisa dicoba lagi. Bisa klik coba lagi. Lalu dibetulkan jawabannya, tapi tetap poinnya itu tidak bertambah ya, tetap salah. Lalu jika semua sudah dikerjakan, nanti akan muncul skornya. Nah, di sini skornya kita bisa lihat. Sekarang kita coba dari kelas 3. Kita tonton dulu videonya. Kita ambil materi luas dan keliling. Kita coba ya. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar menentukan luas bangun datar dengan menggunakan persegi. Ayo kita mulai. Nah, di sini udah ada gambar 2 bangun datar dan nanti kita akan menentukan berapa luasnya. Kemudian kita juga akan membandingkan luas dari kedua bangun yang ada di sini. Tangkap saja ini adalah bangun 1 dan ini adalah bangun datar yang kedua. Nah, tetapi kita tidak mengetahui berapa panjang sisi dari setiap bangun yang ada di sini. Lalu gimana ya mau menentukan luasnya? Nah, begini adik-adik, anggap saja kita mempunyai 1 persegi. Nah, di sini ada 1 persegi yang kecil. Dan setiap sisi persegi di sini kita anggap 1 cm. Di sini juga 1 cm. Yang artinya luas persegi ini adalah 1 cm persegi. Kemudian kita akan menyusun persegi yang kecil di sini untuk menutupi keseluruhan bagian pada bangun 1 dan bangun 2 ini. Kita mulai ya. Di sini kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5 persegi. Atau bisa kita tuliskan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang artinya pada bangun 1 bisa kita tuliskan luasnya sama dengan 5 persegi. Sekarang kita lanjutkan dengan bangun yang kedua. Berapa ya banyak persegi yang kita butuhkan? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, agar lebih jelas kita beri batas setiap persegi. Dan kita tuliskan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 persegi. Berarti luas bangun yang kedua sama dengan 10 persegi. Jadi kita tuliskan luasnya sama dengan 10 persegi. Sekarang kita sudah menemukan luas dari kedua bangun yang ada di sini. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, berapa ya perbandingannya? Nah, luas bangun pertama kita tahu adalah 5 persegi. Dan luas bangun yang kedua adalah 10 persegi. Berarti, luas bangun pertama itu sama dengan
setengah dari luas bangun yang kedua. Atau bisa kita katakan bahwa luas bangun yang kedua sama dengan 2 kali luas bangun yang pertama. Mengerti adik-adik? Oke, setelah itu kita latihan soalnya. Nah, di sini untuk soal pertama yaitu ada bangun A dan bangun B. Kita hitung lebih banyak kotak A atau kotak B. Untuk kotak A, di sini kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan untuk yang B ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti bangunan A lebih sedikit daripada bangun B. Coba kita periksa hasil jawabannya. Jawabannya benar. Lalu ini untuk soal kedua, apakah kedua persegi panjang memiliki luas daerah yang sama? Kita hitung ada berapa kotak pada bangunan A dan berapa kotak pada bangunan B. Kita hitung untuk bangunan A ada 16 kotak dan untuk bangunan B juga 16 kotak. Jadi jawabannya itu sama. Jadi jawabannya ya. Dan betul. Sekarang untuk soal selanjutnya. Sekarang kita lihat untuk bangunan A ada berapa kotak dan bangunan B berapa kotak. Bangunan A ini ada 8 kotak dan bangunan B ada 7 kotak. Jadi bangunan A memiliki lebih banyak daripada bangunan B. Serta luasnya juga lebih besar dari bangunan B. Jawabannya benar. Dan skornya akan muncul di akhir.